你们所有人，护军家周全怎么能说走就走？是真的要赶我们走吗？你们现在就走。我的人都被赶出军家了，就让他们今晚动手。这些就是咱们家里的内奸，快走吧。这的主子更不会饶了他们，无需我们动手。 Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Jun Moshi. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini masih berlatar pada perayaan kemenangan Kekaisaran Tianshuan melawan geng jahat Beicheng. Di sana sudah ada Moshi dan Tang Yuan keluar dari penjamuan dan hendak akan pulang. Di perjalanan pulang, keduanya diintai oleh seorang praktisi yang itu adalah suruhan dari Youran. Diketahui tujuan mereka ini adalah melakukan misi untuk mencari pil Suandan. Mereka mengira jika pil tersebut saat ini berada di tangan Moshi. Singkat cerita, Jun Moshi telah sampai di kediamannya. Namun di depan pintu dia melihat adanya sehelai rambut yang terlihat sudah terjatuh. Sebelumnya Moshi selalu menempelkan sehelai rambut di depan pintunya. Jika rambut tersebut terjatuh, kemungkinan sudah ada orang yang masuk ke kediamannya. Segera di sana Moshi pun masuk dan menaburkan tepung hingga terlihatlah jejak kaki dan juga bekas roda. Sontak Moshi pun sudah mengira jika orang yang masuk ke kediamannya itu adalah paman ketiganya. Dan benar saja di sana sudah hadir Patriark Jun paman ketiga dan juga Keer. Kedatangan mereka ini mengingatkan mulai sekarang dirinya harus berhati-hati. Itu karena kejadian kemarin tentu saja itu bukanlah hal yang baik bagi dirinya dan juga keluarga Junnya. Yang mana setelah Jun Moshi mengalahkan geng Beicheng semua kekuatan di Kekaisaran Tianshuan, mereka kini mengawasi dirinya. Alhasil sang patriark merasa khawatir atas adanya pengkhianat di keluarga Junnya yang bahkan kini berniat untuk membantai Moshi. Oleh karena itu dimulai dari sekarang Jun Moshi diperintahkan untuk tidur bersama dirinya. Akan tetapi Jun Moshi menolaknya. Dia tidak takut karena dirinya sudah memiliki rencana untuk menangkap para pengkhianat ini. Dia berjanji dalam waktu 1 hari saja Jun Moshi akan bisa menangkap semua pengkhianat tersebut. Tentu Patriark Jun penasaran bagaimanakah cara Jun Moshi melakukannya. Singkat cerita, keesokan harinya Jun Moshi mengumpulkan semua prajurit di keluarganya. Dia menyampaikan jika mulai saat ini semua prajurit keluarga Jun akan dipecat. Sontak saja semua orang kaget bukan kepalang. Selain dari para prajurit, sang patriark dan juga tetua ketiga juga begitu kaget. Namun mereka masih tetap menunggu rencana dari Jun Moshi ini. Segera semua prajurit merasa tidak terima karena mereka sudah bertahun-tahun menjaga keluarga Junnya. Akan tetapi menurut Moshi, pemecatan ini jelas tidak akan merugikan para prajurit, di mana setiap prajurit bisa mengambil uang pemecatan sesuai dengan kinerja berapa tahun mereka menjaga keluarga Jun. Sontak semua prajurit merasa senang. Akan tetapi di sana terlihat ada sebagian prajurit yang sangat kecewa. Karena mereka yang baru bergabung di keluarga Jun, tentu mereka pasti akan mendapat paling sedikit uang pemecatannya. Mereka kembali meminta Patriark Jun dan juga Moshi agar tidak memecat mereka. Namun Moshi sudah kekeh dan sudah bertekad semua prajurit di keluarga Jun akan dipecat. Scene berpindah di kediaman pria bertopeng alias pangeran kedua. Dia merasa marah tentang berita mengenai semua prajurit yang dipecat oleh keluarga Jun. Tentu dia merasa marah karena semua mata-matanya tidak lagi berada di keluarga Jun. Akhirnya situasi pun menjadi rumit. Segera sang pangeran pun menyuruh kepada pelayannya untuk beraksi saja di malam ini. Scene berpindah di kediaman Moshi. Dia terlihat sedang dipijat oleh Keer. Di sana Moshi menanyakan apakah Keer sudah menyiapkan semua bahan yang dia inginkan. Yang ternyata Keer sudah menyiapkannya.
少爷都在这儿了。 Setelah semua bahan lengkap, Keer kemudian diminta untuk segera pergi dari kediamannya. Di malam harinya, benar saja, penyergapan keluarga Jun alias kediaman Jun Moshi sudah dimulai. Begitupun Jun Moshi juga telah mempersiapkan sebuah jebakan di kamarnya. Satu persatu penjahat mulai memasuki kediaman Moshi mencari pil Suandan dan membantai Moshi. Entah apa yang terjadi di malam ini guys. Itu karena kita sudah dibawa pada siang hari memperlihatkan Keer merasa kaget dengan kondisi Moshi. Seketika Jun Moshi pun bangkit dan ternyata selama ini dia tengah berpura-pura tewas. Keer merasa khawatir kalau tuan mudanya barusan seperti sudah tewas. Dan ternyata kita diperlihatkan semua penjahat yang semalam masuk ke dalam kediamannya itu sudah tertangkap. 这些就是咱们家里的内奸。 Jelas, Keer merasa penasaran bagaimanakah tuan mudanya menangkap semua penjahat ini. Jun Moshi menceritakan jika semua penjahat sudah pingsan akibat sebuah racun yang telah dia bakar. Adapun dirinya yang tidak pingsan itu karena sebuah masker yang menempel di mulutnya. Selain dari racun tersebut, Moshi juga menambahkan efek mengantuk dari suara jangkrik. 我好想睡觉。 Kemudian Jun Moshi meminta Keer untuk membawa semua penjahat ini ke lapangan keluarga Jun. 得亏可儿是站在我这边。 Setelah sampai Keer menemukan semua prajurit di sana dan mengatakan jika mereka semua tidak akan dipecat. 那这些东西还是不是我们的？ Semua pengkhianat ini merasa kagum dan bangga kepada Moshi karena dia telah mengalahkan mereka semua. Jun Moshi mengetahui tujuan mereka ini yang adalah mencari pil Suandan. Moshi bertanya apakah mereka menemukannya, yang jelas saja tidak, mereka tidak menemukannya. Moshi kemudian memberi pemahaman kepada semua penjahat bahwa keluarganya tidak mengambil pil Suandan tersebut. Itu karena di keluarganya sama sekali tidak ada yang bisa memanfaatkannya. Pertama, Jun Moshi yang tidak mempunyai akar spiritual jelas tidak berguna. Kemudian tetua kedua yang lumpuh juga tidak akan berguna. Dan yang ketiga, Patriark Jun yang sudah tua jelas pil Suandan tidak lagi berguna. Alhasil setelah mengatakan itu semua penjahat pun menyesal karena telah mencari pil Suandan di keluarga Jun. Seketika Moshi pun melepaskan semuanya dan menyuruhnya untuk segera pergi. 你们快走吧。 Tindakan melepaskan mereka tentu saja Jun Moshi memiliki sebuah rencana agar mereka menyampaikan pesan kepada bos mereka. 他们的主子更不会饶了他们，无需我们动手。 Scene berpindah di tempat Yauran, di sana muncullah pangeran ketiga yang merasa marah atas kelakuan Yauran yang dirasa telah menipu dirinya. 悠然，你竟敢欺骗本殿下！ Dia merasa jika pil Suandan tidak ada di keluarga Jun, itu karena dia telah memikirkan perkataan para bawahannya yang telah dikatakan oleh Jun Moshi tadi. 人气为零的废物，要玄丹有什么用呢？ Mendengarkan penjelasan itu, Yauran pun akhirnya setuju. Dia akhirnya menanyakan di manakah keberadaan pil Suandan itu sekarang. Sang pangeran bilang, jika yang mencuri pil tersebut pasti saja orang yang hina dan tidak tahu malu di kota Tianxiang. Dia mengatakan kalau pil Suandan pasti ada di tangan Putri Reimu. Mendengarkan itu, Yauran pun mengiyakan dan membenarkannya. Namun, sang pangeran tahu betul jika Yauran ini menyukai Putri Yeimu. Jadinya ia meminta untuk memahaminya memilih jalan untuk masa depan. Dengan lantang, sang pangeran memerintahkannya untuk membantai Putri Reimu. 希望你还是能够理解我。那灵梦公主的后事， Setelah mengatakan itu, sang pangeran pun pergi dari tempat tersebut. Setelah kepergiannya dari balik pintu muncullah seorang pria bertopeng yang kemarin membantai King Hu. 这结交甚广。 Dia nampaknya merupakan satu keluarga dengan Yauran yang pasti keduanya merupakan satu kelompok. Kemunculannya menanyakan tindakan apa yang akan dilakukan Yauran kali ini. Apakah ingin membantu sang pangeran atau menyelamatkan sosok yang dicintainya? Ini adalah sangat dilema. Namun dengan dingin Yauran tetaplah akan membantu sang pangeran karena nyatanya sosok yang dia sukai itu tidak menyukainya. Kemudian si pria bertopeng lantas menanyakan pendapat Yauran mengenai keberadaan pil Suandan di manakah pil itu. Dengan kekeh Yauran masih mencurigai Jun Moshi yang telah mengambilnya. Itu karena di tempo lalu Jun Moshi tiba-tiba menyerang geng Beicheng yang pasti saja memiliki tujuan. Jadinya Yauran akan bergerak memancing Jun Moshi mengeluarkan pil tersebut. 从他身上挖出。
Scene kemudian berpindah di kediaman keluarga Jun. Di sana tetua ketiga membicarakan mengenai perekrutan para prajurit di keluarga Jun yang sebelumnya telah mereka pecat. Tentu perekrutan seorang prajurit jelas tidak akan mudah. Akan tetapi Jun Moshi merasa pede kalau dirinya akan merekrut serta mengubah prajurit keluarga Jun menjadi prajurit terkuat. Tetua kedua sangat menantikan hal itu dan ingin melihat sejauh mana Jun Moshi bisa melakukannya. Semua calon prajurit telah berlatih dan memperlihatkan semua kemampuan mereka. Seketika pelatihan pun berhenti dikala Moshi datang ke tempat ini. Dengan santuinya Jun Moshi mengatakan jika semua orang ini merupakan para sampah yang telah direkrut oleh tetua kedua. Jelas pria botak menjadi sangat marah guys dan tidak terima akan perkataan Moshi. Semua orang tidak lagi memperdulikan Moshi dan terus berlatih mulai memperlihatkan kemampuan mereka. Namun semua aksi mereka menurut Jun Moshi sangatlah lemah. Membuat semua prajurit pun mulai gerah dan mengira Jun Moshi bukanlah seorang praktisi yang tentu saja dia tidak mengerti tentang dasar bela diri. Lagi-lagi Jun Moshi mulai kembali memprovokasi semua prajurit hingga salah satu pria botak ingin menghajarnya. Dari sinilah Jun Moshi pun mulai bergerak melemparkan satu pedang tepat di bawah si pria botak. Tentu saja dia pun auto panik. Bahkan dia semakin panik ketika Jun Moshi menambahkan beban pada prajurit tersebut. Dia panik tidak ingin masa depannya hancur, jadinya dengan seluruh kemampuannya dia harus menahan sampai titik darah penghabisan. Semua orang bingung dengan apa yang kini dilakukan Moshi. Dari sinilah Jun Moshi mulai menjelaskan mengenai pelatihan yang sesungguhnya itu harus dibarengi dengan resiko tinggi. Itu karena pelatihan yang dilakukan haruslah benar-benar sama dengan saat di medan perang, yaitu kematianlah yang akan menjadi taruhannya. Awalnya mereka tidak terima dan enggan mendengarkan perkataan Moshi. Namun akhirnya mereka pun mengerti setelah Jun Moshi memperlihatkan kemampuannya. Selain itu, Moshi juga perlahan mulai memotivasi mereka agar mereka bersungguh untuk menjadi kuat melindungi keluarga Junnya. Dan bukan seperti saat ini yang mereka semua seperti sampah. Seketika semua orang pun terdiam mendengarkan semua motivasi dari Jun Moshi sampai akhirnya mereka pun sadar dan bersemangat. Dan dari sinilah pelatihan yang sebenarnya akhirnya dimulai. Pelatihan ini dipimpin langsung oleh Moshi. Dia bertekad dirinya akan mengembalikan kejayaan dari keluarga Junnya. Waktu demi waktu terus berlalu. Terlihat semua prajurit kini mengalami perubahan yang membuat Patriark Jun dan juga tetua kedua menjadi sangat bangga. Mereka mengira jika tak lama lagi keluarganya akan kembali menjadi keluarga nomor satu seperti dulu. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.